Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Seperti mata setiap orang di sinagoga tertuju kepada Yesus, semoga kita pun memberikan diri kita dituntun dan diinspirasi oleh firman dan hidup Yesus untuk turut bersaksi tentang kabar sukacita, karya cinta kasih, dan pembebasan dari yang terbelenggu oleh ikatan duniawi, dengan memberikan diri kita untuk dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya.' Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, Injil yang barusan kita dengar tadi merupakan lanjutan dari Injil minggu lalu. Setelah Yesus tampil membacakan teks dari Nabi Yesaya dan mata semua orang dalam sinagoga tertuju kepadanya, dia melanjutkan menerangkan, menjelaskan teks tersebut.
Mula-mula para pendengar tenang mendengarkan Yesus. Dari penjelasannya ada yang merasa tertarik. Tapi ada banyak yang merasa tidak senang, malah mereka marah pada Yesus. Mengapa mereka marah? Malah mau mengancam untuk membunuh Yesus. Kita tentu tahu bahwa semua orang Yahudi mengetahui sejarah keselamatan mereka dan para pendahulu mereka yang hebat. Mereka mendengarkan firman Allah dari Perjanjian Lama, dari Nabi Yesaya, salah seorang nabi terkenal yang dibacakan Yesus. Tapi di saat Yesus menyampaikan bahwa teks itu digenapi saat mereka mendengarkannya, mereka mulai mempertanyakan. Memang mula-mula mereka membenarkan, bahkan ada yang heran, takjub. Tapi mulai muncul pertanyaan, mempertanyakan siapa Yesus sesungguhnya. Mengapa dia menyamakan dirinya seperti nabi, sementara mereka tahu siapa Yesus, siapa orang tuanya, dari mana asalnya. Karena itu mereka tidak percaya bahwa dia seorang nabi. Mereka tidak terima. Mereka juga tidak mengakuinya sebagai Mesias. Maka mereka meminta bukti, meminta supaya Yesus melakukan mujizat seperti yang dilakukannya di Kafarnaum. Mereka memang sudah dengar tentang mujizat dan perbuatan besar yang dikerjakan Yesus. Mereka minta supaya hal yang sama dilakukan di tempat asalnya. Namun Yesus menanggapinya dengan membandingkan dirinya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Elia dan Elisa, di mana kedua nabi ini melakukan hal yang luar biasa, bukan untuk orang-orangnya di tempat asal mereka, tapi malah di tempat lain, bukan di tempat asal kedua nabi ini. Di sini Yesus mau menyampaikan misi perutusannya, bahwa keselamatan Allah terbuka untuk semua bangsa. Allah mengasihi semua orang tanpa membedakan suku, wilayah, dan keturunan. Dan tidak hanya untuk satu kelompok, satu suku, satu bangsa. Bagi orang Yahudi, mereka yakin bahwa Allah cuma milik mereka. Dan cuma merekalah bangsa yang terpilih, bangsa yang terberkati. Tapi Yesus mau menyampaikan misi tugas perutusannya sebagaimana ditulis dalam teks Yesaya yang dibacakannya. Yesus membandingkan tugas perutusannya serupa dengan karya perutusan seorang nabi. Bahwa seorang nabi bukanlah peramal masa depan. Seorang nabi membawa pesan untuk hari ini. Dia hidup dengan mata, telinga, dan hati yang terbuka dan menafsirkan tanda-tanda zaman. Seorang nabi sejati tidak bisa tidak memihak, karena ia memilih untuk berpihak pada yang lemah, yang dianiaya, yang disingkirkan, yang tak dihiraukan dalam masyarakat. Berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang lemah, orang-orang tak bersuara. Seorang nabi selalu menghadapi tantangan, karena dia berani memperjuangkan kebenaran, bahkan rela mati demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Apa yang diajarkan oleh sikap Yesus ini kepada kita? Semua nabi besar telah dikepung, dianiaya, dan dibunuh. Tetapi mereka tahu mereka kuat karena mereka dipimpin oleh Roh Tuhan. Seorang nabi tidak pernah berbicara atas namanya sendiri.
Dia merasa tertarik dan didorong oleh Roh Tuhan. Mereka diilhami oleh kasih yang menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Sebagaimana nada kasih dalam Korintus yang terinspirasi dari ajaran dan perbuatan Yesus Tuhan kita. Mari kita buka hati. Hendaknya kita pun bersedia untuk melaksanakan tugas kita sebagai saksi Kristus, sebagai nabi-nabi masa kini, untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Buka hati, buka mata, buka telinga untuk orang-orang di sekitar kita. Hendaknya kita berpihak pada yang kecil, yang lemah, yang tertindas. Semoga. Amin. Saudara-saudariku, mari kita mohon berkat Tuhan. Seperti mata setiap orang di sinagoga tertuju kepada Yesus, semoga kita pun memberikan diri kita dituntun dan diinspirasi oleh firman dan hidup Yesus untuk turut bersaksi tentang kabar sukacita, karya cinta kasih, dan pembebasan dari yang terbelenggu oleh ikatan duniawi, dengan memberikan diri kita untuk dituntun, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.